Halo Sobat Fakta Militer. Ketika melawan AUKUS yang merupakan aliansi yang dibentuk oleh Amerika Serikat, Inggris, dan Australia, China didesak untuk bersiap melakukan serangan nuklir pertama. Memang tujuan didirikannya AUKUS ialah untuk melawan kekuatan China di Asia. AUKUS akan berfokus pada tindakan militer untuk menyelesaikan konflik sekutu dengan China. Adapun wujud dari persiapan tempur AUKUS ialah menyuplai Australia dengan setidaknya 8 unit kapal selam nuklir. Rencana Australia mengakuisisi kapal selam nuklir ini sempat mendapat keberatan dari Indonesia. Tapi keberatan Indonesia masih dianggap bersahabat oleh Australia, namun tidak dengan pernyataan China. Menteri Pertahanan Australia Peter Dutton bahkan menyebut keberatan China itu sebagai hal yang memalukan. Saya pikir propaganda yang kami lihat dari sejumlah juru bicara atau media yang berbicara atas nama Partai Komunis China. Terus terang, saya pikir mereka mendukung kami, katanya, seperti yang dikutip dari Sky News. Saya pikir komentar mereka kontraproduktif dan tidak dewasa, dan terus terang memalukan, tambah Dutton. Maka dari itu, untuk melawan AUKUS, China didesak untuk melakukan serangan nuklir pertama. Seperti yang dikutip dari beberapa sumber berita, diwartakan bahwa China harus bersiap melakukan serangan nuklir pertama dan harus menyingkirkan kebijakan bukan pengguna pertama senjata pemusnah massal tersebut. Desakan itu disampaikan oleh seorang diplomat seniornya untuk melawan AUKUS. Zhao Zukang, diplomat senior yang merupakan mantan duta besar China untuk PBB, menyampaikan seruan itu dalam pertemuan puncak para pakar kebijakan nuklir negara tersebut. Seperti yang dikutip dari South China Morning Post, Jumat 24 September 2021 kemarin, diplomat senior China itu mengatakan, inilah saatnya untuk memeriksa kembali dan menyempurnakan komitmen lama untuk hanya menggunakan nuklir sebagai pembalasan saat AS membangun aliansi militer dan karena meningkatkan kehadiran militernya di lingkungan kita. Kebijakan Beijing saat ini yang telah berlaku sejak tahun 1960-an telah memberi China landasan moral yang tinggi tetapi tidak sesuai. Kecuali negosiasi China AS setuju bahwa tidak ada pihak yang akan menggunakan senjata nuklir terlebih dahulu, katanya. Komentar Zukang yang muncul saat China membangun ratusan silo rudal nuklir baru sangat penting, karena Beijing sering menyampaikan perubahan kebijakan melalui diplomat seniornya. Badan yang dia ajak bicara, Asosiasi Kontrol dan Perlucutan Senjata China, secara resmi independen, tetapi memiliki ikatan kuat dengan Partai Komunis China. Dia berbicara pada minggu yang sama ketika AS mengumumkan aliansi baru yang besar dengan Inggris dan Australia yang dijuluki dengan AUKUS untuk menyediakan kapal selam bertenaga nuklir pertamanya, yang merupakan sebuah kemajuan teknologi besar yang jelas dirancang untuk mengimbangi kekuatan China di Indo-Pasifik. Peringatan Zukang juga datang setelah aliansi lain antara AS, India, Jepang, dan Australia dijuluki dengan Quad, di mana Presiden AS Joe Biden akan menjadi tuan rumah pertemuan puncak para pemimpin secara langsung hari Jumat. Sementara keempatnya bekerja sama dalam berbagai masalah keamanan, ancaman yang berkembang dari China menjadi agenda utamanya. China menjadi kekuatan nuklir pada tahun 1964 dengan uji coba bom pertamanya yang berhasil dan mengadopsi kebijakan bukan pengguna pertama 4 tahun kemudian. Kebijakan itu menyatakan bahwa Beijing tidak akan pernah menjadi yang pertama menggunakan senjata nuklir dalam konflik, tetapi akan menggunakannya jika diserang terlebih dahulu. Adapun beberapa negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, merupakan negara yang paling terdampak dengan fakta pertahanan yang dibentuk Australia, Inggris, dan Amerika Serikat atau yang disebut dengan AUKUS itu. Posisi Indonesia di dekat Laut Cina Selatan juga akan menjadi lalu lintas kapal selam bertenaga nuklir milik Australia. Fakta itu mengindikasikan upaya pengalihan strategi AS ke Asia Pasifik
untuk membendung China dengan menawarkan transfer teknologi dan kepemilikan kapal selam bertenaga nuklir kepada Australia. Di Laut Cina Selatan sendiri, China memang semakin ekspansif. Manuvernya memicu kekhawatiran yang mendalam bagi AS dan aliansinya. Nah, gimana menurut kalian? Silahkan komen dan jangan lupa klik subscribe.